menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, di hari ketiga menuju Lebaran, situasi arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau padat merayap. Berdasarkan data dari Posko Merak, sekitar lebih dari 125.000 pemudik dan 27.000 pemudik melakukan penyeberangan sejak kemarin. Kendaraan roda 4 mencapai 14.500, sedangkan kendaraan bus mencapai 810 unit. Dari informasi yang disampaikan oleh Kapolri, prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini. Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, sistem ganjil genap mulai diterapkan hari ini hingga 30 Maret 2025 di Jalan Tol Tangerang Merak yang akan berlaku pada pukul 14 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri pada Jumat pagi. Kemacetan kendaraan terpantau mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 62 arah Cikampek. Untuk mengurai kemacetan, polisi dan jasa marga memberlakukan sistem melawan arus atau kontraflow satu lajur. Guna mengurai kemacetan, polisi dan petugas jasa marga juga memperlakukan rekayasa arus dengan sistem melawan arus atau kontraflow satu lajur arah Cikampek. Kontraflow dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Lalu bagaimana pantauan arus mudik di gerbang tol Cikatama dan Pelabuhan Merak? Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo dan Yunike dan Sekarwanda di Pelabuhan Merak. Pertama kita ke Merak terlebih dahulu. Sekar, informasi terkini dari sana bagaimana? Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Jika tadi malam bahkan hingga tadi pagi masih mengalami kepadatan arus lalu lintas di wilayah Pelabuhan Merak, namun untuk saat ini, siang hari ini tepatnya pada pukul 11:22 waktu Indonesia Barat sudah tidak lagi terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas, bahkan cenderung landai karena memang sejumlah kendaraan yang tadi malam hingga tadi pagi ini mengantri untuk dapat bisa masuk ke dalam dermaga dan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni ini sudah melakukan penyeberangan dan diinformasikan bahwa saat ini di Pelabuhan Bakauheni sudah terjadinya kepadatan yang cukup mengular akibat dari sejumlah para pemudik ini melakukan berpergian ataupun mudik dari tadi malam hingga pagi hari ini. Namun saat ini situasi arus lalu lintas sudah kembali normal, belum terjadi adanya kepadatan dan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak ASDP dalam rangka untuk mengurai kemacetan yakni dengan memberlakukan 7 dermaga yang salah satunya di tempat saya mengabarkan yakni di dermaga eksekutif, di mana ini juga salah satu tempat di mana sebanyak 50 kapal yang setiap harinya ini beroperasi yang akan mengangkut para pemudik ini untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Selain itu juga terdapat kantung parkir yang mana ada sebanyak 8.000 dan juga buffer zone yang disediakan, di mana buffer zone ini merupakan area di mana para pemudik ini dapat beristirahat sebelum nantinya dapat masuk ke dalam dermaga. Kemudian sistem FIFO atau first in first out ini juga diberlakukan, di mana untuk para pemudik yang datang dengan jadwal tiket keberangkatan terlebih dahulu dapat masuk ke kapal terlebih dahulu, kemudian dapat
dapat melakukan proses bongkar muat dan akhirnya bisa melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian untuk proses bongkar muat sendiri dari pihak SDP mengupayakan agar dapat dilakukan lebih singkat, berbeda dengan tahun lalu di mana hampir 3 jam untuk proses bongkar muat saja. Namun untuk saat ini pihak ASDP mengupayakan agar proses bongkar muat dapat berlangsung hanya dalam 1 jam saja. Kemudian selain upaya dari pihak ASDP, dari pihak kepolisian lalu lintas ini juga menerapkan sistem ganjil genap dan juga pembatasan untuk kendaraan operasional. Untuk ganjil genap sendiri ini sudah diberlakukan sejak tanggal 24 dan akan terus berlangsung hingga tanggal 30 Maret 2025 di Jalan Tol Tangerang Merak yang akan berlaku pada pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sehingga ini mungkin juga menjadi salah satu faktor mengapa para pemudik ini akhirnya memilih untuk melakukan berpergian di malam hari selain adanya faktor cuaca, yakni menghindari panasnya terik matahari. Kemudian untuk kendaraan yang dapat ataupun mengalami pembatasan, yakni untuk sumbu 3 atau lebih yang mana akan berlaku dari pukul 12 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dari kemarin hingga tanggal 8 April 2025, sehingga para pemudik ini memilih untuk melakukan berpergian di malam hari agar lebih efisien. Ana. Terima kasih, Sekarwanda mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda menuju ke gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo di sana. Agung, silakan. Standby. Ya, selamat siang Ana juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik lebaran di H-3 di ruas tol Jakarta Cikampek. Kalau siang hari ini terpantau ramai dan lancar di tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana memang kepadatan ataupun kemacetan tidak terlihat lagi setelah sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek atau di ruas tol Trans Jawa, yang mana memang pada siang hari ini lalu lintas dapat melaju dengan normal antara dengan 80 sampai 100 km per jam di titik kami mengabarkan saat ini. Namun antrian ataupun kepadatan hanya terjadi mendekati gerbang tol Cikampek Utama karena memang masih banyaknya ataupun tingginya volume kendaraan yang akan menuju ke arah tol Trans Jawa, sehingga terjadi antrian di setiap gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jawa. Ada 14 gardu utama yang dibuka, selain itu juga ditambah dengan 8 gardu satelit, sehingga totalnya ada sekitar 22 gardu yang dibuka menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jakarta yang bergerak menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada sekitar 25.000 lebih kendaraan hingga siang hari ini sejak pukul 5 pagi tadi. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, memang untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada hari ini, yang mana untuk mengurai kepadatan sejak malam ataupun pagi tadi, yang mana pertama diberlakukannya kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek yang tadinya hanya satu lajur dari kilometer 47 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, namun pada pukul 7 pagi untuk lajur kontraflow ditambah menjadi 2 lajur karena memang kepadatan ataupun kemacetan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek belum dapat terurai, sehingga ditambah menjadi 2 lajur. Selain kontraflow juga tadi pada pukul 9 kurang Wakapolri dan Menteri Perhubungan melakukan membuka rekayasa lalu lintas one way ataupun lawan arus, di mana maksud kami satu arah, yang mana diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Dan memang dilepas gerbang tol Cikampek Utama lalu lintas lancar baik di jalur one way ataupun di jalur utama yang menuju ke arah Palimanan. Selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk menghindari kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Cikampek Utama, menghimbau untuk para pemudik agar disiapkan uang elektronik sehingga ketika melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama tidak kehabisan dan menyebabkan antrian ataupun kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama ini. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda, Ana.
Terima kasih laporan langsung Agung Prasetyo. Sebelumnya juga ada rekan kami Sekar Wanda dari Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kabar siang masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh... Didukung oleh